Demikian laporan pertanggungjawaban pengawas KSP Pangestu tutup tahun buku 2022. Bapak Ibu sekalian, monggo sekarang sudah dipersiapkan untuk nanti memberikan tanggapan nggih. Supaya lebih lengkap tanggapannya, ini kami persilahkan pengurus dan pengawas untuk menyampaikan program kerja tahun 2023. Silakan pengawas memulai untuk menyampaikan program kerja tahun 2023. Terima kasih. Program kerja pengawas untuk tahun 2023. 1. Landasan program kerja pengawas KSP Pangestu Juwana Padi adalah 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 45, 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 02 garis miring per garis miring M titik KUKM garis miring 2 Romawi garis miring 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 15 garis miring per garis miring M titik KUKM garis miring 9 Romawi garis miring 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. 6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSP Pangestu Juwana Padi. 7. Keputusan rapat anggota. Bapak Ibu peserta rapat yang kami hormati, kami akan melanjutkan membacakan program kerja pengawas tahun 2023. Tujuan KSP Pangestu Juwana Padi adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. 2. Memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya yang menjadi anggota KSP Pangestu Juwana Padi. 3. Membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. 4. Menjadi badan usaha yang profesional dan modern di bidang perkoperasian. Program kerja pengawas KSP Pangestu Juwana Padi tahun 2023. 1. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja pengurus minimal 4 kali per tahun. 2. Melaksanakan rapat koordinasi pengawas untuk membahas pelaksanaan program kerja pengurus minimal 3 kali per tahun. 3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus untuk menyampaikan hasil pengawasan dan evaluasi program kerja pengurus minimal 3 kali per tahun. 4. Melakukan pengawasan kerja ke kantor-kantor cabang untuk mengecek hasil kerja pengelola minimal 3 kali per tahun. 5. Melakukan evaluasi atas laporan kerja triwulan minimal 4 kali per tahun. Juwana 31 Desember 2022, pengawas KSP Pangestu Juwana Padi, ditandatangani Sujai Ketua, Liswati anggota, Utomo Azhar Cahyono anggota. Terima kasih saudara pengawas. Kami persilakan pengurus menyampaikan program kerjanya. Terima kasih Bapak Ibu anggota peserta rapat yang kami hormati. Kami akan menyampaikan program kerja pengurus tahun 2023. Yang pertama, landasan program kerja pengurus KSP Pangestu Juwana Padi adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara RI tahun 92 Nomor 116. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 2/M.KU/KM/Romawi 2/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 15/M.KUKM/Romawi 11/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Selanjutnya landasan kami untuk membuat program kerja 2023 adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSP Pangestu Juwana Pati, dan akan kami lengkapi dengan keputusan rapat anggota. Terima kasih. Kami lanjutkan. Tujuan KSP Pangestu Juwana Pati adalah 2.1 meningkatkan kesejahteraan anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. 2.2 memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya yang menjadi anggota KSP Pangestu Juwana Pati. 2.3 membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. 2.4 menjadi badan usaha yang profesional dan modern di bidang perkoperasian. 3. Program kerja pengurus KSP Pangestu Juwana Pati tahun 2023. 3.1 bidang kelembagaan dan organisasi. 3.1.1 melaksanakan rapat anggota tahunan 1 kali dalam 1 tahun. 3.1.2 melaksanakan rapat pengurus minimal 1 kali dalam 1 bulan. 3.1.3 melaksanakan rapat pengurus dan pengawas 12 kali dalam 1 tahun. 3.1.4 melaksanakan rapat pengurus dan karyawan minimal 4 kali dalam 1 tahun. 3.1.5 meningkatkan keterampilan pengelola melalui pendidikan dan pelatihan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami bacakan target perkembangan tahun 2023. Yang pertama, aset. Target aset naik sebesar 10%. 2. Modal sendiri ditargetkan naik sebesar 13,13%. Yang ketiga, simpanan. Target sebesar 29,40%. Selanjutnya, realisasi pinjaman ditargetkan naik sebesar 15%. Yang kelima, saldo pinjaman. Saldo pinjaman ditarget naik sebesar 15%. Keenam, sisa hasil usaha. Target tahun 2023 naik sebesar 15%. Yang ketujuh, jumlah anggota. Target tahun 2023 naik sebesar 15%. Yang terakhir, jumlah karyawan. Jumlah karyawan target tahun 2023 naik sebesar 5%. Bidang keuangan. Akuntabilitas laporan keuangan dilakukan oleh audit internal dan eksternal oleh akuntan publik. Demikian program kerja KSP Pangestu Juwana Pati tahun 2023. Juwana 31 Desember 2022. Pengurus KSP Pangestu Juwana Pati ditandatangani oleh Ketua Mukini, Sekretaris Setioko, Bendahara Eti Kurniawati. Terima kasih. Terima kasih saudara pengurus yang sudah menyampaikan program kerjanya untuk tahun 2023. Sekarang tibalah saatnya Bapak Ibu sekalian peserta RAT KSP Pangestu yang saya hormati, dari laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta program kerja pengurus dan pengawas. Sekarang sesinya kami beri kesempatan untuk tanggapan dari peserta RAT untuk menyampaikan pendapatnya
baik itu menanggapi laporan pertanggungjawaban maupun program kerja. Untuk seksi pertama, saya beri kesempatan kepada 3 orang atau 3 peserta RAT. Silakan. Kalau ada silakan tunjuk jari ada. 1. Mohon dikasih mic-nya. Silakan berdiri Bapak. Yang pertama langsung menyampaikan tanggapannya. Untuk selanjutnya nanti kita persilahkan lagi. Sebutkan nama dan asalnya dan menjadi anggota Pangestu sejak abad berapa? Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama kita kenalkan, saya nama Muhammad Mostar dari Juwana, anggota pertama kali yaitu tahun 2000. Tahun 2000. Pada saat itu ketuanya, sekretaris, bendahara, dan karyawana ada 4. Berarti 4 itu. 4 orang saat itu. Saya menjadi anggota. Yang kedua, ini saya sampaikan sebagai anggota yang pertama, saya ucapkan selamat bisa melaksanakan RAT tepat waktu. Karena koperasi tidak koperasi pegawai negeri, dan koperasinya simpan pinjam swasta, sehingga bisa ber-RAT tepat waktu karena koordinasinya luar biasa. Yang kedua, terima kasih kepada pengurus yang mana pada tahun 2022, kalau sesuai laporan pengurus tadi, ada modal 105M. Kemudian SHU-nya mencapai 1,17. 1M lebih 107 juta. Sehingga ini pekerjaan yang tidak sedikit. Signifikan, berapa persen itu dari modal 105 juta. Sehingga 1,1M itu tidak sedikit. Ditempuh jangka waktu 1 tahun 2022. Dengan beberapa cabang. 17 dan 12 cabang pembantu. Itu. Jadi ini memang tidak dedikasi yang sangat tinggi, tidak mungkin Bu Mukini ini. Tepuk tangan untuk Bu Mukini. Yang kedua, yang selanjutnya, dengan modal yang sekian M, itu bisa diselamatkan. Dengan yang kemarin pada saat pandemi itu juga ber-RAT. Saya juga diundang di perahu ya, di sana polos. Hanya sekian orang, tetap ber-RAT, pertanggungjawabkan pengurus. Sehingga uang itu dipertanggungjawabkan. Padahal modal sendirinya sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga modal dari luar hanya sedikit simpanan-simpanan. Sehingga saya terima kasih kepada Ibu Mukini selaku pengurus beserta anggotanya yang bisa menyelamatkan uang sekian itu dengan aman. Kalau penilaian dari kementerian tadi 86,8, itu sangat luar biasa. Apalagi saya melihat door press-nya, nyatanya anggotanya tenang di sini karena menunggu door press. Semua ini menunggu door press, termasuk saya. Itu. Jadi 22 tahun saya belum pernah mendapatkan door press, tapi tetap saya menunggu. Itu. Kemudian door press yang dulu banyak sekali tapi kecil-kecil,
sekarang diringkes menjadi 17 rakaat. Sholat sehari semalam menurut Pak Purwoko, betul itu. Mudah-mudahan sangat barokah untuk semua anggota Koperasi Pangestu. Dan menurut pengalaman saya yang ada di Pangestu mulai pertama sampai sekarang, pelayanan dari karyawan sangat-sangat baik. Karena apa? Saya datang minta uang langsung cair. Saya ngambil uang langsung cair. Tidak usah menunggu. Mbok mengambil puluhan juta, 100 juta langsung cair. Mungkin di brankas lebih dari MM-an itu. Di brankas itu. Terima kasih kepada pengurus. Untuk itu saya ucapkan selamat bekerja. Dalam 1 tahun mendatang bisa ditingkatkan lagi sehingga SHU meningkat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustar. Beliau anggota sejak KSP Pangestu berdiri. Berarti dulu badan hukumnya masih Kabupaten Pati. Sampai sekarang berarti sudah 22 tahun menjadi anggota KSP Pangestu. Dan demikian tadi yang disampaikan, bukan pertanyaan atau bukan apa-apa, tapi pujian terhadap pengurus dan pengawas yang sudah melaksanakan kerjanya dengan baik. Sebelum ditanggapi pengurus dan pengawas, saya persilakan kalau ada yang lain, monggo. Silakan. Ada ini satu, monggo, Bapak. Nanti yang terakhir tadi di belakang ada yang ngacung. Silakan sebutkan namanya Pak dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya beda 1 huruf dengan Presiden pertama Republik Indonesia. Kalau Presiden pertama Soekarno, nama saya Sukirno, jadi bedanya 1 huruf. Saya di sini peserta tertua, Pak. Usaha saya sudah 80 tahun. Saya jadi anggota mulai tahun 2 itu. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama saya menggarisbawahi komentar yang pertama tadi, yaitu saya sangat mengapresiasi dedikasi dan prestasi pengurus ini kali ini. Dengan penilaian 86,8 itu adalah luar biasa. Sehat ya, kriterianya sehat adalah 8, jadi sudah 8 lebih, itu sudah luar biasa. Koperasi Vestapi yang bagus saja 8,1, jadi ini luar biasa. Juga penilaian dari akuntan publik WTP wajar tanpa pengecualian, itu adalah baik sekali. Makanya itu salut pada Bu Mukini, tepuk tangan untuk Bu Mukini. Luar biasa, terima kasih sekali. Yang kedua, selanjutnya koperasi makin besar itu harus super hati-hati. Makin besar hambatannya, tantangannya makin banyak, makin besar. Makanya harus hati-hati, jangan sampai lengah. Terutama pengawas ya. Pengawas itu harus melakukan pengawasan yang secermat-cermatnya. Jangan sampai lengah, kalau lengah sudah hancur dia. Pengalaman saya mengamati beberapa koperasi itu, kira-kira 4-5 koperasi itu bangkrut. Bangkrutnya karena apa? Karena orang yang pertama diikuti orang kedua, ketiga, itu nyeleweng semua. Jadi dari faktor intern terutama. Makanya pengawasnya harus cermat, awasi itu pengurus-pengurus jangan sampai menyeleweng. Kalau ada menyeleweng, segera ditindak saja. Yang berikutnya, alangkah ini harapan aja. Alangkah baiknya biar sesuai pembinanya dosen Universitas Ahmad Dahlan. Mengapa tidak diarahkan ke arah yang syariah? Itu aja Pak. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sukirno, 80 tahun masih berkoperasi. Kalau yang muda sudah ngelokro, malu dengan Pak Sukirno. Silakan yang terakhir, sesi pertama yang belakang tadi, monggo Pak. Belakang kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bapak Mundofir. Bapak Mundofir dari Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Saya datang di sini tadi pukul 9:04. Kemudian alhamdulillah diparingi sangu, diparingi jajan, snack, kemudian duduk mendengarkan lagu-lagu, dan juga ada paduan suaranya yang sangat menarik. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lagu-lagu dan paduan suara ini bisa menghibur kepada kita sekalian. Dan siangnya juga dapat makan setengah 12. Alhamdulillah yang menunya juga sangat menarik. Kemudian saya sampaikan, saya juga termasuk anggota KSP, kalau tidak salah 2003 atau 2005 itu, lupa saya. Kemudian di samping itu juga masuk anggota KSP Sumber Rezeki di bawah manajer Mas Herno. Piantonya masih apa enggak, saya enggak tahu itu, barangkali sudah kondur itu. Kemudian para pengurus yang saya hormati, saya dan teman-teman barangkali tidak akan mengkritisi daripada pelaksanaan pertanggungjawaban pengurus tahun 2022. Hanya saya sampaikan terima kasih sudah bisa melaksanakan RAT setelah 2 tahun libur karena COVID-19. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa normal kembali. Kemudian yang saya sampaikan tadi telah disampaikan oleh panitia bahwa pendengaran saya itu dilaksanakan jam setengah 10 sampai jam 2. Kalau jam 2 saya yakin para yang hadir di sini nanti itu sholatnya luhur, Pak. Sholatnya luhur itu nanti kelindiran, kepancal itu. Jadi sekali lagi mohon waktunya betul-betul diperhitungkan agar jangan sampai lewat luhur yang sampai galur-galur. Karena meninggalkan sholat luhur dengan sengaja itu dosanya lebih besar daripada berzina 1000 kali. Monggo itu diperhatikan oleh panitia agar nanti panitia juga tidak ikut menanggung jawab masa ini. Jadi kalau waktunya nanti galur-galur, panitia juga nanti kecipratan dosa itu. Oke. Jadi sekali lagi saya yakin nanti kalau pulang belum tentu para anggota ini langsung luhur, belum tentu langsung pulang. Nah ini kalau langsung pulang berarti luhurnya nanti kepancal. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk berikutnya waktunya betul-betul diperhatikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mundofir, karena itu menyangkut panitia. Terima kasih sarannya. Saya sudah berusaha memepetkan waktu. Cuma kali ini mohon maaf banget karena memang saudara-saudara kita yang dari Juwana itu terjebak macetnya lama. Nanti rapat anggotanya tidak memenuhi quorum. Tahun depan kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jam 9 kita mulai, jam 12.30 kita selesai. Gitu, okay? Cuma kali ini
kita masih ada waktu beberapa saat lagi, semoga aja bisa kita percepat supaya pembagian door prize-nya yang paling penting itu ya Pak. Saya kira itu. Untuk selanjutnya, karena tadi ketiga-tiganya ada Pak Mastur, kemudian Pak Sukirno dan Pak Mudofir, semuanya memberikan saran, silahkan ditanggapi oleh pengawas, pengurus dulu, monggo silakan. Terima kasih Bapak Ibu anggota yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak akan matur banyak, sesuai permintaan Pak Mudofir supaya kita segera bisa menyingkat waktu nggih. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu anggota semua karena Bapak Ibu masih percaya kepada Pangestu, masih setia, bahkan selalu setia kepada Pangestu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dengan beredarnya isu-isu di luar, kalau boleh matur jujur, maaf ini ya, tidak isu, kenyataan, banyak koperasi yang bermasalah atau tutup di daerah kita saja, Pati atau Rembang. Jadi untuk itu, saya selaku pribadi Mukini dan Ketua Pengurus Pangestu sangat sayang sama ibu bapak semua. Jangan sampai panjenengan tertipu, tergiur karena bunga simpanan yang tinggi yang dijanjikan. Tadi saya jalan ke belakang mengucapkan atau mempersilahkan dahar bapak ibu sekalian, sampai belakang saya ditahan seorang ibu-ibu yang isinya bukin, duit kunong koperasi X iki piye 250 juta. Iku mbiyen karyawanmu lho Bu, aku kudu dibantu. Ini mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada karyawan Pangestu yang sudah keluar mendirikan koperasi sendiri, mencari simpanan, memakai nama Pangestu, Ibu harus hati-hati. Nggih, hati-hati. Sing sampun kadung nggih, bismillah, mudah-mudahan nanti Allah akan mengganti yang lebih banyak lagi. Doa kami seperti itu Ibu. Atau Bapak ada yang kena non sewu, ditipu, jelas ya, ditipu, tolong jangan dipikir sampai panjenengan gerah terus nanti non sewu meninggalkan kita, jangan sampai. Karena sudah ada beberapa contoh di Growong Kidul, saya ingat betul, beli itu Mbak Narsi namanya sama suaminya, anggota kita udah lama menabung di tempat lain, dari koperasi Pangestu diambil, mikir sampai meninggal. Mbak Narsi kapundut, mikir duitnya, terakhir telepon ke saya, Mbak kin duit kunong koperasi kae hilang piye. Saya tidak mendengar kabar sudah meninggal. Berapa bulan kemudian suaminya. Nah ini aku nggak mau terjadi. Saya nggak mau terjadi kepada Bapak Ibu anggota Pangestu, non sewu, ketipu. Jadi panjenengan semua jangan tertipu dengan iming-iming bunga simpanan tinggi. Pesan saya itu, jangan sampai. Apalagi pakai nama aku ki bekas karyawan Pangestu loh Bu. Aku ya iso kayak bukin kerjane. Jangan. Kecuali memang masih karyawan Pangestu, terus begitu ketemu dengan sepik-sepik, ngomong-ngomong lah bahwa Pangestu sekarang sudah tidak menerima simpanan berjangka sejak 12 Maret 2012, tapi masih menerima simpanan sukarela. Ini dalam karyawan Pangestu itu juga Bapak Ibu anggota harus membuktikan bahwa uang jenengan benar-benar disetor di kantor dengan bukti slip atau buku simpanan sukarela. Saestu Bapak Ibu dalam nyuwun tulung panjenengan semua, jangan sampai ada kejadian seperti ibu yang di belakang tadi. Dan saya yakin anggota Pangestu tidak hanya satu ibu tadi yang nangis, ada beberapa yang nangis. Sering saya mendapat telepon, iki piye, wong ndek kan karena Pangestu, tapi udah keluar dari Pangestu. Saya nggak mau untuk bertanggung jawab. Bahkan saya dapat telepon, anak saya itu mau dilaporkan kantor polisi. Karena koperasi X tadi itu bermasalah. Lah anakku digowo-gowo, kan enggak boleh itu ya. Jadi di koperasi itu, di pekerjaan itu tidak ada saudara. Dulure kae, ponakane bukin, IP-ne bukin tidak ada. Kita kerja profesional. Kerja salah-salah, bener-bener. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, mohon berhati-hati untuk menyimpan di koperasi lain yang sekiranya Bapak Ibu belum tahu pasti. Jangan sampai terjadi terulang-ulang karena sudah berulang kali kejadian itu. Setiap tahun saya menyampaikan dan saya tidak akan pernah bosan tidak menyampaikan.
saya akan selalu menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu anggota Pangestu supaya berhati-hati jika menyimpan uang di koperasi yang panjenengan tabungi. Insya Allah kami pengurus, pengelola, pengawas akan bekerja keras untuk mengemban amanah Bapak Ibu sekalian. Ini non sewu, simpanan kami naik 31,67% ini. Kalau ini saya dapat WA, kok gak nompo simpanan berjangka kok simpanannya naik? Jawabannya, alhamdulillah anggota-anggota kita, teman-teman panjenengan semua, ibu-ibu, para anggota Pangestu masih memberi kepercayaan kepada Pangestu untuk menyimpan atau setor simpanan sukarela dengan jasa 0,5%. Itu semakin lama semakin banyak. Dari situ simpanan kita naik 31,67%. Dalam RAT hari ini, Bapak Ibu anggota yang kami hormati, saya minta maaf karena saya belum bisa membuka program simpanan berjangka lagi. Kami akan mempergunakan modal yang sudah ada dulu. Bagi kami, menerima simpanan itu sama dengan biaya. Jadi tadi ada saran dari Bapak Pengawas supaya kita efisiensi biaya, dan kami akan laksanakan. Bapak Pengawas, kami tidak akan menerima simpanan jika modal kami sudah mencukupi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, dan mohon hormat juga, kita belum membuka cabang baru lagi. Jadi kita bertahan di 39 kantor ini. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami mampu untuk mengelola usaha yang ada 39 kantor ini dengan baik. Saya akan fokus saja 39 kantor, tidak perlu buka cabang dulu. Gak apa-apa Bapak Ibu nggih? Kita fokus dulu saja. Kurang lebihnya itu yang kami sampaikan Bapak Ibu, dan kami ucapkan terima kasih Pak Mustar, Pak Skirno, Pak Mudofir sudah mengingatkan kami dan sudah memberikan apresiasi kepada kami. Dan harapan kami tidak hanya pujian dari Bapak Ibu sekalian saja, tapi doa dan dukungan selalu kami harapkan supaya kami mampu mengelola koperasi Pangestu ini dengan baik, bahkan lebih baik lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi ada yang usul syariah ya, Pak Skirno. Pak Skirno mohon maaf Bapak, untuk koperasi Pangestu kita sementara tetap memakai nama Koperasi Simpan Pinjam Pangestu mawon nggih Pak Skirno. Kami belum bisa merubah untuk menjadi syariah karena dengan banyak pertimbangan, sama seperti dulu RAT tahun lalu saya matur. Kita akan membutuhkan biaya tinggi untuk merubah dari KSP, Koperasi Simpan Pinjam, menjadi KSPPS. Jadi insya Allah tinggal niatan kita. Semuanya halal dengan niat kita baik. Koperasi Pangestu memberikan pinjaman kepada anggota berupa bunga, jelas, kita jelas gak ada menipu. Kita memberi pinjaman dengan bunga 2,4%, di muka awal kita jelas, tidak ada unsur penipuan, halal. Dan saya sudah sowan ke beberapa kiai, termasuk almarhum Bapak Kiai Haji Maimun Zubair, halal. Selagi Mbak Kin gak ngapusi. Nek awalnya memberi pinjaman 2,4 kok jadi 5%, itu yang haram. Tuh. Yang selanjutnya, kami mengelola koperasi Pangestu itu modal dari panjenengan juga dari awal ada perjanjian tak kasih jasa bunga, tepat waktu insya Allah, tidak pernah kita meleset, halal. Yang penting tidak menipu. Kalau jenengan tak kasih bunga 0,5% di perjanjian, tak aturi faktanya hanya 0,2, itu yang tidak boleh. Kita harus memantapkan hati sesama orang muslim maupun non muslim bahwa usaha koperasi simpan pinjam itu tidak haram tapi halal. Karena apa? Saya mengelola modal, punya karyawan 281 karyawan, kita membayar pajak setiap tahun, pajak negara. Kita mohon izin kami menyampaikan, kita menyisihkan SH untuk memberangkatkan ibadah umroh karyawan, juga haji karyawan kami. Jadi setiap tahun kita memberangkatkan karyawan sesuai masa kerja, bukan prestasi, sesuai masa kerja kita berangkatkan umroh. Yang sudah pernah umroh kita berangkatkan haji, insya Allah halal berkah, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara
pengurus yang menyampaikan tanggapan atas tanggapan dari 3 orang anggota kita. Sekarang saya tawarkan langsung aja karena waktunya sudah mepet. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan program kerja pengurus dan pengawas bisa disetujui? Terima kasih pada pengawas dan pengurus. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduknya.